Prabowo gagal total menjual nama Pak Jokowi. Ditanya tentang pelanggaran HAM di Papua, jawabannya, Pak Jokowi sudah 19 kali ke Papua. Hei, itu Pak Jokowi. Menteri Pertahanannya selama ini kemana? Prabowo ngapain saja? Ada menteri nyuruh presiden kayak gitu namanya. Selalu mengatakan, biarlah rakyat yang menilai. Hei, rakyat menilai Pak Jokowi itu pintar bekerja. Sedangkan Anda, apa hasilnya? Diberi tugas food estate, gagal total. Nanam singkong, gagal. Utang Kemenhan 385 triliun hanya menghasilkan pesawat bekas. Ini calon pemimpin seperti apa? Ini bahaya kalau menjadi presiden. Ya, sekarang yang Anda tawarkan itu apa? Joget-joget. Waduh, rakyat butuh pemimpin yang bisa bekerja, bukan pemimpin yang cuma dompleng nama, tapi hasilnya nihil. Dah, fix Prabowo haram dipilih. Ada lagi teman isi ya, komen, saya tidak akan pilih orang petugas partai. Ganjar adalah petugas emak banteng. Gusti ya Allah, sekarang Prabowo adalah petugas Jokowi. Bagaimana? Enak kan? Nah, gitu dong. Ya, lebih enak mana? Kalau dibilang Ganjar petugas mak banteng, sekarang ini orang yang lebih TNI dari TNI itu petugasnya Mukidi, ya kan? Petugas Mukidi, petugasnya anak PKI, petugasnya si pelangak pelongo, ya enggak? Ayo ngaku, enakan mana? Ya, tuh si gemoy, ya. Petugasnya Mukidi, petugasnya si anak PKI, petugasnya si pelangak pelongo. Enak mana kira-kira? Ya nak? Lebih enak yang mana? Betul, dia bukan petugas partai karena dia punya partai, tapi dia petugasnya Mukidi saat ini, orang yang pernah kamu benci. Ya kan? Petugasnya si anak PKI, petugasnya si pelangak pelongo. Betul apa benar? Komen di situ. Pak Prabowo, saya ini pendukung loyalis Bapak di tahun 2019. Saya termasuk yang berdiri paling depan saat kita menggugat di MK. Saya dulu menaruh harapan besar kepada Bapak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia dan membawa bangsa kita ini, negara Indonesia, menuju kemakmuran, Pak. Dan saya termasuk yang tidak kecewa saat Bapak masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi. Tapi jujur li Pak, sekarang ini saya ngenes banget ngelihat Bapak, Pak Jenderal, Pak Prabowo. Partai Bapak itu partai terbesar Pak, nomor 2 di Indonesia. 2019, masa Bapak, pemilih Bapak itu 50-50 Pak dengan Pak Jokowi. Kok bisa sekarang Bapak begitu tergantung sama Pak Jokowi? Sampai kayaknya Bapak kayak udah kehilangan identitas gitu Pak. Kayak nggak punya jati diri. Kenapa Bapak setidak percaya diri itu sampai-sampai Bapak begitu menggantungkan diri Bapak, partai Bapak, rakyat Indonesia ke Pak Jokowi? Seperti apa perkembangan di food estate di Gunung Mas yang ditanami singkong itu? Saya dulu pemilih Prabowo, tapi makin ke sini saya melihat beliau ini tidak secerdas yang dibrandingkan begitu. Kenapa? Karena beberapa contoh sudah terjadi. Beliau gagal dalam menganalisa dan bahkan gagal mengambil keputusan menurut saya begitu. Jadi image yang dibrandingkan kepada beliau yang cerdas IQ 200 ya, sekarang saya malah mempertanyakannya begitu. Kenapa? Saya menjadi mereview ulang ya memori zaman dulunya karir militer beliau. Ternyata iya ya,
11-12 Gibran juga gitu. Kalau waktu itu beliau belum bukan menantunya si Soeharto, ya belum tentu juga sebesar itu ya untuk karir militernya. Terus sedikit cerita tentang food estate Kalimantan. Saya orang Kalimantan, saya kecewa dengan program itu. Apa sih itu program itu? Sebenarnya orang masyarakat setempat pun sudah memperingatkan loh sebelum itu terjadi, dan bukan masyarakat doang. Jadi udah banyak lah pihak-pihak yang menyorot dan memperingatkan gitu tentang proyek tersebut. Tapi tetap digas, dilaksanakan dengan anggaran yang luar biasa begitu. Masyarakat sekitar tuh malah memperingatkan itu tanah di situ tuh sulit tumbuh gitu loh. Sulit tumbuh tanaman walaupun singkong sekalipun. Bayangin, singkong itu di mana-mana di Indonesia, dilempar aja bisa hidup. Tapi ketika mereka ini Menhan dan Jokowi menanam di situ, kenapa kok tidak hidup? Itu cobalah, siapa tahu itu clue dari Tuhan begitu. Jangan main-main lah dengan anggaran juga, dengan apa juga gitu loh. Karena itu duitnya rakyat ya, walaupun itu berupa investor mungkin ya, tapi kan investor tetap aja hutang, jatuhnya rakyat juga yang bayar begitu. Nah terus soal itu juga proyek itu food estate itu, kalau di Kalimantan itu berapa ratus pohon yang ditebang itu, dan pohon-pohon yang ditebang itu kemana uangnya? Itu kalau dijual luar biasa loh duitnya itu. Jadi belum lagi lain-lain deh. Itu banyak yang sudah menyorot masalah ini. LSM juga udah banyak yang menyorot. Yap, nampaknya lagi-lagi Prabowo kena ultih oleh netizen, oleh Ustaz dan Ustazah maupun Nyai Widya. Ustaz tadi dengan lantangnya mengatakan bahwa Prabowo ini haram hukumnya untuk dipilih. Saya kira sangat luar biasa apa yang menjadi pernyataan Pak Ustaz tadi. Kemungkinan besar kalau budak-budak cendawan melihat video ini dan melihat pernyataan Pak Ustaz, maka Pak Ustaz akan terancam. Dan juga apa yang menjadi pernyataan Nyai Widya berbanding terbalik dengan sebelum-sebelumnya. Nyai Widya menyatakan bahwa Prabowo ini adalah petugasnya Mukidi, petugasnya Pelongo, petugasnya anak PKI. Yang dimaksud Nyai Widya adalah Pak Jokowi, yang dimana Nyai Widya sangat bersikeras untuk membela Pak Jokowi pada saat sebelum bergabung dengan Prabowo. Saya kira ini adalah bentuk kekesalannya Nyai Widya, karena pengkhianatan Pak Jokowi memang sangat-sangat menyakitkan buat rakyat Indonesia dan buat loyalisnya yang sangat tidak menyukai ketika mendorong antek-antek Orbah untuk dijadikan sebagai pemimpin. Dan saya kira ini sudah menjadi contoh bahwa sebagian masyarakat memang betul-betul tidak menyukai Prabowo dan juga tokoh-tokoh baik Ustadz maupun Ustazah angkat suara dan tutur katanya sangat ngeri kalau kita dengar seperti yang diucapkan tadi Pak Ustaz. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton. Semoga ada hikmah dari video yang saya up, dan semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.